Halo sahabat Easy, selamat datang di Easy Baking Series episode pertama. Saya Raka, kali ini kita akan membahas tentang Korean Twisted Donut. Jadi perbedaan Korean Twisted Donut itu dari donat yang lain itu ada pada bentuknya, yaitu bentuknya itu berbentuk spiral. So, stay tune. Jadi teman-teman, untuk membuat Korean Twisted Donut ini bahan-bahannya cukup mudah. Yang pertama, kita harus memiliki tepung serbaguna, all-purpose flour. Kalian bisa gunakan merek apapun. Setelah itu kalian menggunakan susu UHT. Yang ketiga itu ada gula pasir. Yang keempat bisa gunakan butter atau margarin sesuai selera. Setelah itu kita gunakan instant dry yeast dengan merek apapun bisa. Setelah itu kita gunakan cinnamon powder. Setelah itu kita gunakan garam. Ada icing sugar. Kita gunakan 1 buah telur. Dan yang terakhir, untuk menggoreng kita gunakan minyak goreng dengan jenis apapun. Oke, langkah pertama untuk membuat Korean Twisted Donut, yang pertama itu kita siapkan adonannya terlebih dahulu. Kita siapkan pan. Di sini kita akan meltingin butternya dulu. Oke, kita meltingin butternya. Di sini saya menggunakan induction untuk mempermudah prosesnya. Jadi untuk kalian-kalian yang mau mencoba di rumah, kalian bisa menggunakan kompor biasa. Jadi tujuannya cuma untuk meltingin dari butternya ini. Oke, sekarang butternya udah melting. Bisa kita lihat di sini. Setelah itu yang kita persiapkan adalah bowl-nya. Jadi di sini kita tuang butternya. Setelah itu kita campurkan susunya. Oke, kita campurkan. Setelah itu kita campurkan telurnya. Kita campurkan telur ya. Oke. Setelah itu kita aduk dulu agar telurnya terpecah. Oke. Jadi kita bisa rasakan ini untuk suhu dari bahan liquidnya ini sedikit warm. Nah, kenapa warm? Jadi agar bisa mengaktifkan dari yeast yang akan kita masukkan sekarang. Oke, sekarang kita masukkan yeastnya. Kita aduk. Oke, setelah itu kita diamkan dulu selama 5 menit. Welcome to Elizabeth International, home of hospitality, a place where you can learn hospitality industry from basic skills, hotel management, international certifications with American Hotel and Lodging Educational Institute to online courses that can be accessed from anywhere right here in the island of paradise. Now, whatever your plan is, Elizabeth International can help you to make your dream come true. Visit our social medias or contact us to enroll today. Oke, kita sudah diamkan selama 5 menit. Setelah itu kita masukkan gulanya. Setelah itu kita masukkan garam. Oke. Nah, kita aduk lagi. Jadi guna garam itu sebenarnya dalam pembuatan roti itu untuk
proses mengembangkan dari ragi tersebut. Jadi ragi itu sebenarnya pada dasarnya itu makanannya adalah gula. Nah, maka daripada itu orang pembuat roti biasanya menggunakan gula untuk proses pembuatan roti. Jika pembuat roti tidak memakai gula untuk proses pembuatan roti, ragi pun juga bisa memakan protein yang ada di dalam tepung. Nah, jadi makanya kalian biasanya setelah membuat roti kalian bisa lihat proses rotinya itu mengembang. Jadi disebabkan karena proses ragi yang memakan tepung atau memakan zat gula yang terdapat dalam adonan. Oke, setelah ini kita masukkan tepungnya. Oke, kita masukkan tepung, kita aduk menggunakan wooden spatula. Kita aduk perlahan. Kita aduk sampai semua adonannya tercampur. Oke, setelah semua tercampur, langkah selanjutnya adalah proses proofing. Jadi proofing pertama ini kita lakukan selama 30 menit sampai 1 jam tergantung pada suhu ruangan kalian. Setelah itu nanti ada proses selanjutnya. Jadi stay tune terus. Oke, langkah selanjutnya. Nah, ini untuk adonan yang sudah di proofing selama kurang lebih 1 jam. Oke, saya gunakan di sini tuh shower cap untuk menutup adonannya agar tidak kering. Jadi kalian di rumah kalau tidak punya shower cap, kalian bisa menggunakan towel, napkin seperti ini. Kalian bisa tutup seperti ini. Oke, seperti ini, dan kalian taruh di suhu yang hangat. Jadi semakin hangat suhu, kalau suhu yang kalian gunakan itu hangat, maka akan mempercepat proses proofing atau proses fermentasi dari adonannya ini. Seperti itu. Kalian bisa lihat di sini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Langkah selanjutnya adalah kita buang gasnya dari adonan ini. Kita buang gasnya. Jadi pastikan sebelum membuat ini tangan kalian sudah cuci tangan, sudah bersih, sudah memakai sanitizer. Setelah kita buang gasnya, jadi kita adon lagi seperti ini sampai adonannya lembut. Jadi kalian mengadon adonannya ini tergantung dari seberapa lembek adonan kalian. Jadi semakin lembek adonan kalian, kalian harus mengadonnya agak lama, kurang lebih 5 menit. Tapi kalau emang adonan sudah firm, sudah bagus, kalian hanya perlu mengadonnya kurang lebih 2 menit atau 1 menit juga cukup. Setelah itu kalian proofing lagi. Kalian buat bulatan seperti ini, ya. Setelah itu kalian tutup dengan shower cap atau napkin. Nah, untuk proses proofing yang kedua ini kita hanya menunggu kurang lebih 30 menit atau mungkin 1,5 size dari size-nya ini. Oke, kita masukkan lagi ke dalam. So, setelah ini kita akan ada proses pembuatan, cara membuat spiral dari adonan ini. So, stay tune aja. Oke, setelah ini kita udah selesai untuk proofing keduanya. Nah, ini hasilnya. Dia sudah mengembang lagi.
Oke, pertama-tama kita dusting dulu permukaan boardnya yang bakal dipakai untuk menggulung agar tidak terlalu lengket nanti. Jadi kalau sobat-sobat easy mau buat di rumah, mungkin nggak harus pakai wood board seperti ini. Kalian bisa pakai juga langsung di meja atau di bowl sendiri, langsung diadon juga bisa. Oke, kita keluarkan seperti ini. Nah, untuk ukurannya sendiri tergantung kepada sobat easy maunya ukurannya lebih besar atau lebih kecil. Saya biasanya langsung saya bagi jadi beberapa pieces di sini yang akan saya contohkan sekarang. Bisa menggunakan pisau atau kalau di rumah ada pizza cutter bisa pakai pizza cutter juga. Oke, kita potong seperti ini. Oke. Oke, kita potong jadi 8 bagian. Nah, setelah udah jadi 8 bagian, kita bisa bagi lagi. Jadi jumlahnya 16. Atau kalau sobat-sobat easy di rumah mau yang lebih spesifik lagi, bisa gunakan timbangan. Jadi bentuknya semua bisa sama. Selanjutnya kita proses twist adonan donat ini. Jadi agar tidak kering adonannya, kalian bisa sampingkan dulu semua adonannya. Bisa gunakan napkin. Jadi napkin ini untuk menutup adonan yang belum kita adon biar tidak kering. Oke, jadi seperti ini. So, langkah selanjutnya kita roll adonannya ini jadi memanjang. Nah, oke, panjang seperti ini. Setelah itu kita twist. Nah, twist seperti ini. Siap. Ini gunanya agar adonan punya tension, punya ketegangan. Jadi setelah kita angkat seperti ini, jadi dia akan melintir sendiri. Oke, seperti ini. Ya, ingat atasnya kita pencet sedikit dan seperti itu. Nah, oke, jadi saya akan lanjutkan prosesnya semua. So stay tune. Sehabis ini kita akan proofing ini adonannya selama 10 menit. Jadi setelah 10 menit nanti kita akan balik lagi adonannya agar tidak gepeng di bawahnya. Nah, jadi untuk proofing yang ketiga ini 10 menit, kita balik 10 menit. Seperti itu. Oke. Stay tune aja, nanti saya akan lanjutkan untuk proses pembuatannya. Thank you. Halo Sobat Easy, kita kembali lagi nih setelah di proofing selama 20 menit. Di setiap 10 menitnya kita balik, hasilnya akan seperti ini. Dan ini sudah siap untuk digoreng. Oke. Jadi untuk langkah selanjutnya yang kita persiapkan adalah alat untuk menggoreng. Oke. Yang kita perlukan adalah saucepan. Kita bisa pakai saucepan, kita bisa pakai wajan biasa di rumah. Minyak gorengnya, jadi kita tuang. Jadi yang harus di make sure adalah tingkat panas dari minyak ini. Jadi minyak yang untuk menggoreng donat itu harus panas. Setelah dia sudah panas, kita turunin tingkat panasnya untuk setelah itu mulai menggoreng. Jadi gunanya minyak itu harus panas agar minyaknya tidak menyerap ke dalam donat tersebut. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita tunggu. Oke, minyaknya sudah panas. Nah, setelah itu kita masukkan donatnya
seperti ini. Jadi untuk warna yang kita inginkan adalah golden brown atau agak coklat tua. Oke, setelah sudah golden brown, kita tiriskan. Kita sudah selesai menggoreng, jadi hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat, ini untuk teksturnya dia bakal crunchy di luarnya, dalamnya bakalan soft. Oke. Nah, setelah ini yang terakhir yang akan kita lakukan adalah proses shaking icing. Jadi kita persiapkan paper bag atau kalian bisa gunakan bowl semacamnya untuk shaking donatnya. Jadi yang saya gunakan di sini adalah paper bag. Oke. Jadi kita masukkan cinnamon powder. Oke. Kita masukkan icing sugarnya. Oke. Setelah itu dikocok-kocok dulu sebentar agar tercampur cinnamonnya. Oke. Selanjutnya saya akan persiapkan plate-nya untuk kita plating. Oke. Jadi kita masukkan donatnya ke dalam. Setelah itu kita shake. Oke. Nah, sudah akan jadi seperti ini. Setelah itu kita plating. This is it. Korean twisted donut atau kita sebut kuabegi. Enjoy.